Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya. Dalam 7 menit ke depan, saya akan membahas mengenai materi yang berjudul Dahsyatnya Birrul Walidain. Nah, aku mengambil referensi dari buku yang berjudul Doa Ibu karangan Rabi'atul Adawiyah. Oke, ikutin aku terus ya. Setiap manusia terlahir dengan adanya orang tua. Dan semua orang pasti memiliki orang tua. Baik itu masih bersama kita maupun yang sudah tiada. Orang tua dapat dikatakan sebagai orang yang berjasa dalam hidup kita. Islam sendiri adalah agama yang sangat menjunjung tinggi bakti kepada orang tua, atau yang dikenal dengan istilah birrul walidain. Birrul walidain dapat diartikan sebagai perbuatan baik pada orang tua, atau dengan kata lain adalah bakti kepada orang tua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Urwah bin Zubair bahwa seseorang harus selalu menaati orang tuanya. Dan jangan sampai mereka berdua tidak ditaati sedikit pun. Pernyataan tersebut adalah didasarkan pada surat Al-Isra ayat 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Tidak hanya menjadi perintah bagi muslim untuk mentaati dan berbuat baik pada orang tua, melainkan berbakti pada orang tua memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, berbakti pada orang tua setara dengan jihad. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa perintah berbakti pada orang tua sama pentingnya dengan berjihad. Yang kedua, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya Rasulullah saja yang mencintai perilaku birrul walidain, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai perbuatan tersebut. Hal ini disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, diriwayatkan bahwa Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu Rasul pun menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, amal apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, birrul walidain. Kemudian bertanya lagi, amal apa ya Rasulullah? Dan Rasul pun menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga, ridha Allah tergantung pada ridho orang tua. Disebutkan dalam hadis bahwa ridho Allah adalah bergantung kepada keridhoan orang tua, dan murka Allah juga bergantung pada murka orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah terdapat dalam ridho kedua orang tua, dan murka Allah terdapat dalam murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang keempat, dimudahkannya segala perkara. Perlu diketahui teman-teman bahwa mungkin jika seseorang memiliki kesulitan dalam kehidupannya adalah sebabnya karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Apabila seseorang mendapatkan kebaikan dan kemudahan di dalam hidupnya, kemungkinan itu semua karena perbuatan baik dan berbakti kepada orang tuanya. Dan yang kelima yaitu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa silaturahmi dapat memperluas rezeki, memanjangkan umur seseorang, dan silaturahmi yang paling utama adalah silaturahmi dengan orang tua. Dan senantiasa berbuat baik kepadanya.
Sepertinya contohnya kita sering mengunjungi orang tua kita, terus menyambung komunikasi yang baik dengan mereka dan lain sebagainya. Yang keenam, memperoleh imbalan surga dan dijauhkan dari malapetaka. Seorang anak yang berbuat kejahatan atau durhaka pada orang tuanya, maka surga haram baginya. Sebaliknya, mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan menjanjikan surga bagi mereka yang berbakti kepada orang tua. Tidak hanya itu, dosa-dosa yang dilakukan seseorang di dunia mungkin akan mendapatkan balasan di akhirat. Namun, dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada kepada orang tuanya, maka bukan hanya lagi di akhirat, tapi juga di dunia. Hukumannya tidak hanya di akhirat, tetapi melainkan disegerakan hukumannya di dunia. Dengan kata lain, azab akan selalu diberikan bagi mereka yang durhaka pada orang tua. Sedangkan mereka yang berbakti pada orang tua senantiasa dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, jadi begitu dahsyatnya birrul walidain. Saat kita berbakti kepada orang tua itu begitu luar biasanya, hidup kita akan lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai saat ini berbakti kepada orang tua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Akhiru kata, hadzanallahu iyyakum ajmain wa afinukum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.